Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nindya Badanti, perwakilan dari kelompok saya, dan saya juga sekaligus MC pada podcast kami pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Iya, saya Ibu Nia. Saya mengajar mapel informatika di semua kelas 10. Oke. Selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan sekitar topik yang akan kami bawakan, yaitu demokrasi di era digital. Tolong dijawab dengan baik ya Bu. Pertanyaan pertama, seberapa penting literasi digital bagi para siswa atau siswi di SMA Negeri 33 Jakarta dalam era demokrasi digital? Ya, literasi digital sebenarnya sangat penting untuk siswa-siswi SMA Negeri 33 Jakarta, di mana demokrasi saat ini sudah mengarah ke digital. Sebenarnya demokrasi itu sangat luas, cakupannya nggak hanya di sekolah tapi di seluruh mendunia sudah ya. Tapi kalau yang sudah kita pernah laksanakan di Indonesia adalah Pilpres ya kemarin. Lalu next kita akan memilih calon gubernur kita. Kemudian kita baru kemarin kalau lingkungan sekolah kita sudah melakukan voting ketua OSIS. Sebenarnya untuk skala kecil kita sudah melakukan itu dengan memilih ketua kelas, dan pengurus kelas itu adalah demokrasi secara kecil. Nah, untuk digitalisasinya untuk SMA Negeri 33 Jakarta sudah melakukan demokrasi dengan digital, yaitu dengan menggunakan kemarin masih sederhana sih dengan menggunakan GForm ya, dengan GForm dengan tetap dengan luber langsung bebas dan rahasia, karena kita menggunakan bilik di mana di dalamnya sudah ada aplikasi untuk memilih para calon ketua OSIS, dan kita sudah dengan cepat secara real time mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan dalam pemilihan ketua OSIS tidak hanya menilai secara food aja, tapi kita juga menilai secara kepribadian dengan melakukan wawancara oleh MBO. Nah, nanti nilainya itu akan kita rank. Untuk yang pemilihan secara food itu ranknya 40%, dan yang penilaian kepribadian di manajemen adalah 60%. Nah, dan hasilnya sudah kalian lihat sendiri ya, hasilnya dengan ketua MPK-nya siapa? Kafarel untuk OSIS-nya Kak Abian. Demikian kalau yang di SMA Negeri 33 Jakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang dihadapi oleh generasi Z dalam berpartisipasi di demokrasi digital? Kendala berarti ya? Iya, betul. Kendala di generasi Z itu untuk demokrasi digital sendiri sebenarnya lebih banyak manfaat. Untuk itu ngomong demokrasi kan? Iya, cuma untuk segi negatifnya gini loh. Kalau kalian tuh kan namanya demokrasi kan bisa dilihat di mana aja, ada di TikTok, ada di IG, ada di pokoknya medsos lah ya, itu ada semua. Nah, paling lebih ke gimana cara kalian memilih wakil-wakil atau wakil-wakil rakyat, atau misalnya wakil-wakil calon-calon generasi penerus bangsanya. Karena pada saat kalian membuka medsos kalian tuh banyak sekali, oh si A begini, si B begini, si begini, dan kamu belum bisa memfilter mana sih sebenarnya calon-calon terbaik negeri ini. Dan harusnya kalian sudah, sebelum kalian men-share apa yang sudah kamu temukan, kalian telusuri dulu tuh, itu benar nggak sih hasil yang kamu temukan, harus divalidasi dulu. Dengan cara apa? Dengan cara membuka web resmi yang sudah ada untuk bahasanya bukan memilih, untuk mengetahui calon-calon mana yang kamu anggap lebih kompeten. Nah, itu yang belum kalian miliki, itu kendalanya. Karena kalian biasa kalau menerima informasi atau kalian telan mentah-mentah tanpa harus meng-cross check ini benar nggak sih gitu. Itu aja sih kalau menurut Bunia. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apa saja teknologi yang sudah diterapkan di SMA Negeri 33 Jakarta untuk mendukung siswa dalam melaksanakan demokrasi digital? Demokrasi digital kalau untuk di 33 seperti yang sudah Ibu infokan, demokrasi masih sudah digital tapi masih sederhana, karena belum skala yang sampai web. Walaupun kita udah punya web, namun kita untuk kemarin demokrasinya masih dalam bentuk GForm. Itu aja. Oke, selanjutnya, menurut Ibu selaku guru bidang studi informatika, dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, apakah hal itu memiliki dampak negatif bagi para siswa? Iya. Kalau dampak negatifnya kira-kira apa Ibu? Seperti yang Ibu
singgung tentang medsos, itu kan sudah digitalisasi dong. Sebenarnya kalau kalian menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kamu bakal jadi manfaat yang luar biasa dan bisa mengimbaskan ke teman-teman kamu di luar sana, nggak hanya di sekolah tapi di seluruh dunia bahkan. Karena apa? Karena digitalisasi ini sangat cepat sekali. Apa yang sudah kamu dapatkan itu banyak yang positif, banyak yang juga yang negatif. Yang negatifnya mungkin kalian tahu apa yang kamu rasakan. Coba balik nanya nih, apa yang kamu rasakan yang negatifnya? Kita tuh biasanya kalau nerima satu informasi langsung kita terima tanpa melihat dari informasi-informasi yang ada. Biasanya kayak kemarin banyak yang memilih calon presiden karena mungkin ngelihat satu sudut pandang orang ini, karena mungkin yang ini lihat baik, terus yang ini nanti dilihat lagi dengan banyak kan informasi-informasi hoax dulu, berita tentang mereka yang dulunya seperti apa, nanti langsung kita terima tanpa sebenarnya berita itu tuh sebenarnya valid atau tidak. Itu sih yang saya rasakan sendiri. Itu aja. Tapi kalau untuk teknologi sendiri kan kita pasti tahu dong apa sih ya, kalau misalkan nih medsos kamu taruhlah IG, di IG kamu tuh atau lagi ketentangan TikTok deh. Kalau kamu scroll TikTok nih, bisa kamu melihat yang negatif satu nih. Kalau kamu scroll ke bawah, negatif semua nggak? Paling banyak negatifnya nggak? Kalau awalnya udah bukan negatif, iya nggak? Nah, artinya secara algoritma itu apa yang sudah kamu buka di awal yang tidak baik itu akan terus keluar yang tidak baik. Itu algoritma seperti itu, pengulangnya seperti itu. Makanya diwajibkan, kalau menurut dia wajib lah kamu membuka konten-konten yang bermanfaat, terutama untuk pembelajaran. Misal kamu buka pelajaran gimana caranya bikin matematika biar simple ya gitu, itu keluarnya pasti banyak. Jadi kamu lebih banyak referensi dibanding kamu membuka buku yang biasanya harus satu buku ini entah buka lagi buku yang lain gitu kan. Jadi kalau kita udah dengan cepat, oh ini cara yang kedua, oh cara ketiga, seperti itu. Kalau untuk yang medsosnya TikTok. Nah, dengan cara kamu demikian, artinya kamu banyak sekali sumber-sumber belajar yang dapat kamu manfaatkan, bukan hanya dari satu guru tapi dari banyak tempat, banyak media. Itu teknologi yang bisa kamu manfaatkan untuk pembelajaran. Selanjutnya, apa peran tenaga pendidik dalam menyejahterakan dan memajukan siswa sehingga mereka memiliki peranan yang aktif dalam berdemokrasi? Kalau peranan pendidik menurut Bunia sudah banyak. Dalam pembelajaran PKN kalian sudah belajar yang namanya demokrasi. Dalam suatu kurikulum yang kalian sudah rasakan di P5 ini, kamu sedang menjalankan apa itu demokrasi. Secara umum di sekolah ini pun kita sudah melakukan demokrasi. Yang tadi Ibu bilang dari mulai pemilihan ketua kelas sampai calon ketua OSIS itu sudah demokrasi. Artinya kita di sekolah tuh secara langsung sudah melakukan itu semua. Langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah teknologi dapat meningkatkan kualitas pengetahuan siswa dalam berdemokrasi dengan memanfaatkan digitalisasi? Iya, sangat. Itu aja Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya. Maaf apabila kami ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sinabadanti. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 sekaligus MC pada podcast kali ini. Di sini saya bersama narasumber terbaik kita akan meluangkan topik mengenai wujudkan demokrasi yang cerdas dan santun, serta dengan judul kelompok yang kami ciptakan yaitu peran siswa SMA 33 Jakarta dalam demokrasi digital. Para narasumber kita dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Zilziana Putri Tania. Orang-orang biasa memanggil saya Jian. Saya dari kelas 12 F6 dan saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 33 Jakarta. Oke, terima kasih Kak Jian yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami. Kita akan mulai ke pertanyaan pertama ya Kak. Kakak kan pasti sudah sering dengar tentang demokrasi digital. Nah, kira-kira apa yang kakak ketahui tentang demokrasi digital? Oke, basically demokrasi digital ini adalah dua kata yang digabungkan menurut saya ya, karena demokrasi sendiri yang kita tahu adalah sebuah hak bersuara, sebuah sistem yang dianut negara kita, dan digital yaitu perkembangan iptek sekarang, apalagi kita sekarang hidup di zaman yang semuanya serba digital, bahkan belanja aja udah digital, e-commerce, jadi demokrasi juga bisa dibikin digital gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 2. Kakak kan
termasuk salah satu perwakilan dari generasi Z yang ada di SMAN 33 Jakarta. Menurut pendapat kakak pribadi, apa demokrasi digital terhadap seluruh Gen Z yang ada di SMAN 33 Jakarta? Oke, demokrasi digital itu tentunya banyak banget plus dan minusnya. Di 33 sendiri sekarang sudah memakai sistem digital, yaitu di mana pemilihannya itu memakai device online, terus juga kampanyenya melalui sosial media, terus pemberitahuan kandidatnya di sosial media, bahkan kadang bahkan ada kotak suara atau kotak suara digital juga. Nah, peran Gen Z ya? Iya, bagian. Oke, peran Gen Z-nya ini di sini menurut aku di keahlian mereka dalam mengoperasikan digital itu. Karena kalau kita ngomongin soal digital, itu semua pasti langsung kepikiran sama Gen Z, kepikirannya sama anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang kayak kita, kayak kamu, kayak saya itu adalah anak-anak muda yang paham akan digital, sadar akan digital gitu. Jadi kita nih pelopornya digital karena generasi-generasi di atas kita kan belum terlalu paham soal digital, teknologi gitu. Jadi menurut saya peran Gen Z di sini adalah bagaimana cara mereka mengoperasikan digital ini gitu dengan sebaik-baiknya tentunya. Oke, terima kasih kakak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini kakak kan memiliki jabatan sebagai ketua OSIS SMAN Negeri 33 Jakarta periode 2023-2024. Berdasarkan pengalaman kakak, apa peran OSIS dalam mendukung partisipasi siswa dalam hal demokrasi digital? Oke, partisipasi siswanya ya. Nah, partisipasi siswanya ini selain mereka cuma jadi penonton, mereka juga berperan aktif dalam demokrasi digital ini dengan mereka memilih. Itu dengan memilih aja mereka menjadi bagian dari perubahan, agent of change gitu kalau sekarang kita bilangnya. Dengan mereka memilih pemimpin mereka sendiri, mereka tahu pemimpin mereka sendiri, itu adalah peran yang sangat-sangat penting dalam sebuah demokrasi gitu. Karena seorang pemimpin gak akan bisa jadi pemimpin tanpa pemilihnya. Seorang pemimpin gak akan bisa menjabat kalau pemilihnya tidak memilih dia gitu. Oke kak, semua pertanyaan yang sudah akan saya sampaikan kepada kakak semuanya sudah selesai. Saya selaku MC pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kajian atas berkenannya kakak untuk ikut membantu kelompok kami dalam tugas proyek B5 kami. Kami harap ke depannya kakak terus berkembang sebagai seorang pemimpin masa depan yang baik. Saya dan kelompok undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.